6,25 dikurangi 12 kali 6,25 kurangi 50. Ini kalau dihitung-hitung seharusnya ada 0. Mungkin nanti kalau Mas di rumah pakai kalkulator atau pakai apa, kalau dihitung ini sama itu membuktikan. Udah, sekarang yang berikutnya adalah margin kontribusi. Margin kontribusi atau contribution margin, kita singkat CM, yaitu pendapatan penjualan dikurangi dengan cost variabel. Kalau BEP atau saat kita di titik impas ini, CM-nya sama dengan cost tetap. Jadi CM itu sama dengan pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan itu kan P kali Q, seperti ini, dikurangi cost variabel kali Q. Ini CM. Pada saat titik impas, kalau titik berarti kan bisa disebut L sama dengan CM dikurangi KT. Soalnya ini kan ya, jadi kan tinggal gini, L sama dengan CM min KT. Kalau titik impas berarti L-nya sama dengan 0, berarti CM min KT. Seperti ini. Tinggal saja ini dipindah ke sini, karena ini negatif, di sini jadi positif. Berarti KT sama dengan CM. Karena itu di sini pada saat BEP, CM sama dengan KT, sama dengan cost tetap. Misalnya CM sama dengan cost tetap. Ini pada saat BEP. Dan cara menghitung Q-nya, berapa unit yang diperlukan, itu rumusnya seperti ini. Total cost tetap dibagi margin kontribusi per unit. Mungkin ini kalau dijabarkan caranya kenapa bisa jadi seperti ini, bisa, tapi biar nggak mumet langsung aja seperti ini rumusnya. Kemudian contohnya ada di halaman 4.6. Misalnya harga per unitnya 20. Dari jumlah tersebut 12 digunakan untuk menutupi cost variabel. Hal ini terdapat selisih 8.000 untuk kontribusi dalam menutup cost tetap bulan sebesar 50.000. Jadi di situ diketahui kontribusi sama dengan 8.000. Cost tetap sama dengan 50 juta. Nah, berarti untuk mencari Q-nya, berapakah Q pada saat titik impas, tinggal cost tetap dibagi kontribusi atau margin kontribusi sama dengan 50 juta ini bagi 8 thread sama dengan 65. Ada di sini. Seperti itu. 8.000 ini dari mana?
8.000 itu dari penjualan dikurangi kos variabel. Karena tadi ada penjualan sebesar 20.000 dan kos variabelnya 12.000, maka marginnya sebesar 8. Oke. Sekarang sampai di sini jelas Mas ya? Masih nyambung ya? Belum terlalu ruwet. Iya. Yang benar kan kisaran antara 20 sama 12 ini angkanya. Belum sing ribet-ribet. Iya. Masih. Kan baca angka 20, 12, dan 50. Mana itu, Mas? Nanti sudah 253 dan lain-lain. Ya tahu nanti. Oke. Pokoknya yang penting udah jelas satu, nanti insya Allah yang belakang itu. Ya, sip. Sekarang untuk penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target, analisis CPV digunakan untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba. Target laba jadi misalnya tadi kan kalau labanya 0, Q-nya berapa? Kalau labanya 0, kita harus menjual berapa? Ya, tapi kan nggak ada perusahaan yang pengen labanya 0, maunya kan lebih dari 0. Maka itu bisa digunakan target laba. Misalnya aku pengen laba 50% dari penjualanku kayak gitu. Itu kita bisa mencarinya. Kemudian target laba dalam jumlah rupiah. Laba sama dengan ini tadi, harga jual dikalikan jumlah P dikali Q dikurangi kos variabel dikalikan Q kurangi total kos tetap. Pada saat titik impas dengan menggunakan margin kontribusi, kalau dia butuh laba maka ditambahin laba di sini. Sini tadi kan cuma ini toh, kos tetap dibagi margin. Udah ditulis. Sebelumnya, kalau maunya labanya 0, kos tetap dibagi margin. Tapi kalau dia mau labanya tertentu, labanya berapa persen, kos tetap ditambah target laba baru dibagi margin. Seperti itu. Kita contohnya di halaman 4.6, dia ingin labanya 30 juta. Berarti dia ingin labanya 30 juta, berarti target labanya 30 juta, bukan 0. Labanya bukan 0, tapi 30 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Tinggal diganti saja 0-nya menjadi 30 juta. Oke, ini diganti 30 juta. Kalau titik impasnya dia 0, kalau dia punya target berarti ini 30 juta. Kemudian harga jualnya 20 dikalikan Q dikurangi 12 Q 12 kali Q. Ini adalah biaya variabel dan biaya tetapnya 50. Seperti tadi, soalnya sama tapi hanya di sini ditambah 30. Maka 30 sama dengan 20 Q, ini 12 Q, ini tetap 50. Ini 30 tetap, ini jadi 8 Q, ini jadi 50. Kalau gini 50